Hadratul Mukarramin yang kami ta'zimi, segenap pimpinan Direktorat Jenderal Pajak dan seluruh keluarga besar DJP yang kami ta'zimi, pimpinan DKM Masjid Salahuddin, kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak dan seluruh jajaran pengurus yang kami hormati, seluruh hadirin hadirat yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Rahimani wa rahimakumullah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya. Kita dihimpun di dalam majelis ilmu meskipun hanya secara daring, secara online. Insyaallah tidak mengurangi semua keutamaan bermajelis ilmu yang bisa kita raih dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga setiap langkah yang kita tempuh pada hari ini menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga, dan semoga duduk kita semua termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmat-Nya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sejak dahulu perlawanan terhadap penjajahan dan perjuangan kemerdekaan dari bangsa kita tidak pernah lepas dari peran para ulama yang memiliki perhatian begitu besar terhadap jihad fi sabilillah di dalam membela keadaan rakyat yang mazlumin, yang tertindas, yang terdolimi, dan dalam keadaan dijajah oleh orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sudah tepat kiranya apa yang disampaikan dalam mukaddimah Undang-Undang Dasar kita, Konstitusi Negara Republik Indonesia kita tercinta, yaitu atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Atas berkat rahmat Allah, yakni pengakuan akan agungnya karunia Allah kepada bangsa Indonesia, memberikan momentum-momentum yang tepat bagi setiap upaya gigih dari perjuangannya untuk mencapai hasil. Dan di antara puncak-puncaknya adalah dengan diproklamasikannya kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945. Dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, karena sesungguhnya niat untuk merdeka, niat untuk berdaulat, niat untuk menjadi masyarakat yang adil makmur itu dilandasi oleh falsafah perjuangan yang digerakkan oleh nilai-nilai Islam, nilai-nilai keagamaan, dan dipimpin oleh para ulama yang mujahidin, yang sebagaimana kemudian kita lihat di dalam sejarah, salah satu profilnya yang ingin kita kaji pada siang hari ini adalah Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari rahimahullahu ta'ala. Adapun jejak panjang perlawanan para ulama terhadap penjajahan tentu jauh merentang dalam sejarah kita, sejak Pangeran Fathi Yunus memimpin armada Demak menyongsong penjajahan Portugis terhadap pelabuhan Malaka. Berangkat dari pelabuhan Jepara, kemudian menggalang solidaritas kota-kota yang kemudian telah dimakmurkan oleh umat Islam, seperti Gresik, Tuban, kemudian juga armada dari Makassar, Banjar, Cirebon, Banten, kemudian juga dari Palembang, Jambi, dan bahkan Aceh, bergabung dengan kepemimpinan Pangeran Fathi Yunus yang adalah seorang ulama. Demikian pula pada pembebasan Jayakarta yang semula bernama Pelabuhan Sunda Kelapa, yang nyaris Portugis bekerja sama dengan Raja Samyam dari Pajajaran hendak mendirikan pangkalan untuk gold, glory, dan gospel, untuk mencari kekayaan, kejayaan, dan menyebarkan agama Kristen di wilayah Nusantara pada saat itu. Nyaris Sunda Kelapa menjadi pelabuhan yang akan menjadi pangkalannya. Kemudian digagalkan oleh seorang ulama keturunan Pasai bernama Fathullah atau Fadlullah Khan, atau kita kenal sebagai Fatahillah, yang memimpin armada gabungan Demak, Banten, dan Cirebon untuk menghadang invasi Portugis. Dalam silsilah keilmuan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, kita bisa menemukan misalnya yang dikaji oleh Profesor Azumardi Azra tentang
jaringan ulama Timur Tengah dan Nusantara, bagaimana di abad ke-18 seorang ulama besar bernama Syekh Abdul Samad Al-Falimbani dengan begitu gigihnya mengirim surat-surat memotivasi jihad untuk para raja Nusantara. Dan di antara surat-suratnya itu ya yang termasuk terungkap oleh Belanda dan dihadang sebelum sampai kepada para penerimanya, surat untuk Sri Sultan Hamengkubuwono I di Yogyakarta, Pakubuwono III di Surakarta, dan Pangeran Arya Mangkunegara di Mangkunegaran, Surakarta. Dan ternyata surat itu berjumlah sangat banyak, dikirim ke para raja dan pangeran di seluruh wilayah Nusantara, sehingga kemudian oleh Syekh Abdul Samad Al-Falimbani salinannya dibukukan di dalam sebuah kitab yang diberi judul Nasihatul Muslimin wa Tadhkiratul Mu'minin fi Fadailil Jihadi wa Karamatil Mujahidin. Adalah kitab yang luar biasa, berisi surat dari seorang ulama di Masjidil Haram, Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, yang berasal dari Palembang di Sumatera Selatan kini, dikirim kepada raja-raja Nusantara, dan himpunannya diberi judul Nasihatul Muslimin wa Tadhkiratul Mu'minin, nasihat kaum muslimin dan pengingat dari orang-orang beriman, fi fadailil jihadi wa karamatil mujahidin, dalam menjelaskan tentang keutamaan-keutamaan jihad dan kemuliaan para mujahidin. Masya Allah. Jadi ini sebuah upaya yang luar biasa dari ulama kita di Masjidil Haram untuk terus menggelorakan jihad di Nusantara, agar yang terjadi seperti yang kita pahami hari ini, bukan 350 tahun dijajah, melainkan 350 tahun berjihad melawan penjajahan. Itu yang kita lihat. Syekh Abdul Samad Al-Falimbani digantikan kedudukannya di Masjidil Haram oleh murid beliau yang mulia bernama Syekh Daud Al-Fatani. Syekh Daud Al-Fatani dinisbatkan kepada Patani, Thailand Selatan, yang waktu itu tidak terpisahkan menjadi bagian dari Nusantara Melayu Islam yang sangat kuat dalam hubungan keulamaan dan intelektual dengan Haramain Asy-Syarifain, dengan Makkah dan Madinah, maupun dengan pusat dunia Islam yang lain seperti Al-Azhar di Kairo. Syekh Daud Al-Fatani rahimahullah ta'ala ya memiliki murid-murid yang kemudian juga berasal dari Nusantara dan terus mewariskan ideologi ulama-ulama pengobar jihad fisabilillah kepada misalnya murid beliau yang berasal dari Tanara, Banten, yang kita kenal sebagai ya, An-Nawawi Ats-Tsani atau Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Ya, Syekh Muhammad Nawawi Banten dari wilayah Tanara ini yang kemudian menggantikan beliau sebagai mufti Haramain, sebagai mufti Masjidil Haram, sebagai imam Masjidil Haram, yang kemudian juga memiliki murid-murid dari Nusantara yang begitu banyak. Di antara ya, pewarisan nilai-nilai jihad untuk ulama Nusantara itu terus terjadi karena Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani diceritakan berangkat ke Tanah Suci setelah selesainya perang Diponegoro, di mana kemudian para ulama pada saat itu bergabung dengan jihad Pangeran Diponegoro, dan sebagian mereka menyebar ke penjuru Jawa dan bahkan ke wilayah-wilayah luar termasuk di Tondano seperti Kiai Mojo dan saudara-saudaranya yang kemudian menebarkan dakwah Islam kemana-mana. Dan tentu para ulama ini juga membawa satu fikrah jihad ya, melawan penjajahan yang luar biasa, termasuk guru-guru Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani di Jawa yang kemudian ketika mengutus Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani ini kemudian berangkat berhaji dan menunaikan manasik sekaligus untuk menuntut ilmu di Masjidil Haram, tentu juga ya, membawa satu pesan yang sama untuk terus mengobarkan jihad terhadap penjajahan. Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani kemudian kita kenal ya memiliki salah satu murid yang menjadi maha guru para ulama kebangkitan Indonesia modern, yaitu Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi dari Minangkabau, Sumatera Barat. Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi yang juga menjadi mufti Masjidil Haram pada zamannya, kemudian kita tahu menjadi guru dari para ulama Nusantara di masa pergerakan dan kebangkitan nasional. Di antara murid-murid Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi tentu adalah seorang pemuda dari Kauman, Yogyakarta yang bernama Muhammad Darwis, yang kemudian karena logikanya yang sangat matang, ilmu mantiknya yang sangat kokoh, dan kemudian juga ya, ketekunannya di dalam belajar,
oleh Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi diambilkan nama dari salah satu gurunya yang lain yang terkenal dengan ketajaman ya, argumentasinya dan kefahaman fikih dan usul fikihnya yang sangat kokoh, bernama Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Sehingga Muhammad Darwis dari Kauman Yogyakarta ini pun ketika pulang ke Nusantara menyandang nama Ahmad Dahlan. Dan kita tahu beliau kemudian mendirikan Persyarikatan Muhammadiyah sebagai sebuah gerakan tajdid, gerakan pembaharuan keislaman yang kemudian begitu kokoh berakar ya, bergerak dari para pedagang batik, para saudagar batik, mendirikan sekolah-sekolah ya, perguruan-perguruan Muhammadiyah yang waktu itu diniatkan untuk ya menjadi alternatif bagi perguruan tinggi yang kemudian atau pendidikan yang didirikan oleh kaum Zending, kaum Kristenisasi di Jawa, dan Kiai Haji Ahmad Dahlan menjadi seorang yang begitu gigih, termasuk kisah bagaimana beliau berdebat dengan seorang pastor yang sangat terkenal yaitu Van Lith, yang kemudian mendirikan institusi pendidikannya di Muntilan, Magelang, Jawa Tengah. Ya, Syekh Ahmad Dahlan terus bergerak tidak hanya di bidang pendidikan tapi juga di bidang sosial, di bidang kesehatan, di mana kemudian berdiri PKO ya, penolong kesengsaraan umum dan lain sebagainya. Kemudian di antara murid yang lain adalah seorang yang begitu menarik karena berasal bukan dari kalangan ulama santri, meskipun dia adalah keturunan ulama, yaitu seorang yang bernama Omar Said Cokro Aminoto, yang sebelumnya adalah Wedono di Kleco di Madiun, kemudian mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Amtenar, sebagai pegawai pemerintah Hindia Belanda, dan nekat melaksanakan haji ke Tanah Suci Makkah, bertemu dengan seorang yang akan menjadi sahabat kentalnya kelak, yaitu Masyhudul Haq. Ya, Masyhudul Haq ini akan dikenal sebagai Haji Agus Salim di masa yang akan datang. Seorang penerjemah di konsul Belanda di Jeddah bernama Masyhudul Haq yang sempat mendapatkan beasiswa karena limpahan dari seorang putri Jawa yang progresif bernama Kartini pada saat itu. Jadi Agus Salim ini mendapatkan limpahan beasiswa karena Kartini tidak bisa berangkat menunaikan pendidikan ke negeri Belanda, kemudian digantikan oleh Agus Salim. Kemudian dia menjadi konsul, ya penerjemah di konsul Belanda di Jeddah, dan kemudian mendampingi Umar Said Cokro Aminoto selama kemudian bermukim di Makkah, dan Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi adalah bagian dari paman-pamannya ya, yang kemudian menjadilah akrab mereka dalam diskusi-diskusi, dan Umar Said Cokro Aminoto pulang dengan modal untuk melaksanakan pergerakan kemerdekaan yang luar biasa, menjadi guru bangsa di tempatnya di Peneleh Surabaya, tempat ngekos bagi para bapak bangsa yang lain, Soekarno, kemudian juga Agus Salim sendiri, kemudian juga ada tokoh-tokoh kiri seperti Semaun, Darsono, kemudian Muso ya. Ada juga tokoh-tokoh kanan yang kemudian dalam sejarah Indonesia dikenal sebagai Sekar Maji, Marijan Kartosuwiryo, dan lain sebagainya. Diskusi-diskusi yang menarik berlangsung di rumah itu, dan ya kemudian kita tahu Soekarno menjadi salah seorang proklamator, murid dari Pak Cokro yang kemudian berhasil mengantarkan Indonesia ke gerbang kemerdekaannya. Kemudian Pak Cokro sendiri dikenal sebagai ya pemimpin syarikat Islam, partai terbesar sepanjang sejarah di Hindia Belanda karena memiliki 3 juta anggota aktif. Dengan semboyan beliau, setinggi-tinggi ilmu, sebersih-bersih tauhid, sepandai-pandai siasat. Sebersih-bersih tauhid, setinggi-tinggi ilmu, sepandai-pandai siasat, yang dengan itu melakukan perlawanan yang sangat luar biasa kepada kolonial Belanda. Kemudian di antara murid yang lain adalah Haji Rasul atau Haji Abdul Karim Amrullah, HK, yang merupakan ayahanda dari Buya Haji Abdul Karim Amrullah atau Hamka. Jadi Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah atau Hamka, itu putra beliau. Nah, Haji Abdul Karim Amrullah atau Haga, atau dikenal sebagai Haji Rasul, adalah tokoh dari Sumatera Tawalib, pergerakan yang kemudian juga didasari pada tajdid di seluruh Minangkabau dan kemudian seluruh Sumatera pada saat itu.
Nah, yang tentu menjadi pokok bahasan kita pada hari ini adalah salah satu murid dari Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi yang berasal dari Jawa Timur, yang bernama Muhammad Hashim bin Muhammad Asy'ari, yang kemudian menempuh pendidikan di Makkah Al-Mukarramah selama kurang lebih 13 tahun, ya, mengaji kepada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi sebagai salah satu guru utama beliau, namun yang menjadi pusat perhatian dan yang paling menarik beliau untuk terus mengkaji adalah ulumul hadis atau ilmu-ilmu hadis, sehingga Muhammad Hashim Asy'ari ini ketika pulang ke Nusantara nanti yang dilakukan pertama adalah membuka pengajian hadis Sahihul Bukhari. Jadi apa yang dilakukan Hadrat Syekh ini bukan hal yang ringan, karena pada saat itu kajian-kajian keislaman, ya, sesuai dengan sumber-sumbernya yang sahih diusahakan untuk dimatikan oleh Belanda sejak 1 abad sebelumnya, karena ya trauma Belanda tentang perang Diponegoro. Bagaimana para ulama santri bersatu dengan para bangsawan dan rakyat secara umum, ya, melakukan perlawanan. Nah, maka sejak perang Diponegoro berakhir, pesantren-pesantren mengalami satu fase ketertindasan yang luar biasa. Dilarang untuk mengajarkan Al-Quran, tafsir, hadis, ataupun fikih sampai ke wilayah-wilayah fikih jihad misalnya. Hanya mungkin diajarkan fikih-fikih dasar seperti toharoh dan sholat, ya, kemudian diarahkan untuk mengkaji wirid-wirid atau zikir-zikir saja. Tidak dibawa ke pemahaman keislaman yang kafah, pemahaman keislaman yang syamilah, dan dengan begitu dicegah dari bangkit sebagai sebuah kekuatan untuk berjihad melakukan perlawanan. Hadratus Syekh Hashim Asy'ari memulai pengajian hadisnya Sahihul Bukhari di Jombang, Jawa Timur, dan kemudian menurut satu cerita, di antara wilayah yang saat itu menjadi wilayah penuh dengan Bromo Corah, wilayah penuh dengan orang-orang yang bekerja sebagai perampok, pencuri, ya, penjagal dan lain sebagainya, itu ada di Tebu Ireng, sehingga kemudian Hadratus Syekh Hashim Asy'ari justru tertantang untuk melaksanakan dakwah di tempat tersebut, ya, dan kemudian berhasil, ya, dengan bantuan para ulama-ulama yang lain, ya, menaklukkan orang-orang yang menjadi sumber-sumber masalah di perkampungan tersebut dan memulai dakwahnya dengan penuh perjuangan. Hadratus Syekh Hashim Asy'ari kemudian dikenal sebagai ulama hadis yang murid-muridnya berdatangan dari seluruh penjuru Jawa, dari wilayah-wilayah barat di Banten dan Cirebon, dari wilayah-wilayah tengah, ya, dari Rembang, dari Pati, Jepara, Kudus, kemudian dari Semarang, ya, dari wilayah-wilayah Yogyakarta, Surakarta, kemudian Madiun, ya, juga dari wilayah-wilayah Bangwetan seperti Situbondo, Bondowoso, dan bahkan Madura. Sebagaimana beliau juga dikenal sebagai salah satu murid utama dari Syekhona Khalil di Bangkalan, Madura, yang kemudian menjadi maha gurunya para ulama Nusantara pada zaman tersebut. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kegiatan Hadratus Syekh di dalam menyebarkan pemahaman keislaman yang sahih, yang segar, karena membawa kajian-kajian hadis ini tentu, ya, semakin menarik minat para ulama dari berbagai daerah, dan di antara murid-murid beliau kemudian, ya, melakukan proses, ya, diskusi-diskusi, ya. Di antara pelopornya adalah Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah dan Kiai Haji Bisri Sansuri, yang kelak akan menjadi 3 serangkai bersama beliau mendirikan Nahdlatul Ulama. Wabil khusus Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah memiliki persentuhan-persentuhan yang luas dengan kaum pergerakan, termasuk dengan tokoh-tokoh Muhammadiyah. Di antaranya adalah Kiai Haji Mas Mansur yang juga waktu itu bermukim di Surabaya. Sehingga antara Kiai Abdul Wahab Hasbullah dengan Kiai Haji Mas Mansur mendirikan satu kajian dan diskusi yang sangat intensif yang bernama Taswirul Afkar,
dan kemudian bahkan sempat menerbitkan jurnal-jurnal dari Tasfirul Afkar, hasil diskusi-diskusi yang sangat intensif antara Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah yang kemudian dikenal sebagai ulama yang bergerak dalam sistem pendidikan tradisional dengan Kiai Haji Mas Mansur yang kemudian merupakan seorang aktivis Muhammadiyah ya yang sangat kemudian disayangi oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dan dianggap sebagai permata yang akan menjadikan Muhammadiyah gemilang di waktu berikutnya. Dan betul Tasfirul Afkar menjadi salah satu cikal bakal nantinya bagaimana kemudian antara kaum tradisionalis dan kaum modern, label yang diberikan tentu oleh para orientalis ya, tentang pergerakan keislamannya ini kemudian terus bersambung ya ketika terjadi misalnya di bawah konflik-konflik yang meruncing antara kaum tradisional dan kaum modern. Hadratus Syekh selalu mencoba untuk mendamaikan dengan menyampaikan bahwa apa yang dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah sesuatu yang dalan, sesuatu yang kemudian mapan, sesuatu yang tegak di atas dalil-dalil yang benar, dan jangan pernah menghalangi ya, jangan pernah melakukan satu proses untuk melawan dari apa-apa yang dilakukan oleh Muhammadiyah di berbagai wilayah. Kemudian Nahdlatul Ulama ya secara sejarah harus tetap berdiri tahun 1926 karena ketika diberangkatkan satu komite khilafah menjadi tanggapan atas dihapuskannya kekhalifahan Turki Utsmaniyah pada tahun 1924, pada 1925 dilangsungkan sebuah konferensi di Saudi Arabia pada saat itu, di mana ternyata Raja Abdul Aziz bin Saud dari Saudi Arabia menolak untuk kemudian dibaiat oleh kaum muslimin menjadi khalifah selanjutnya melanjutkan kepemimpinan dunia Islam. Maka dari komite khilafah kemudian menjadi komite Hijaz yang dikirim oleh wakil-wakil bangsa Indonesia untuk menyampaikan aspirasi agar Islam dengan praktek sesuai dengan mazhab-mazhab yang 4, yaitu mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali tetap bisa dilaksanakan di seluruh dunia Islam. Karena waktu itu berkembang isu bahwa Raja Abdul Aziz bin Saud yang berpaham keagamaan Wahabi akan menghapuskan mazhab-mazhab di Haramain Asy-Syarifain. Isu ini kemudian ditampik oleh yang bersangkutan dan menyatakan bahwa aspirasi Komite Hijaz ini diterima bahwa praktek Islam sesuai mazhab-mazhab fikih yang sudah mapan dan kokoh akan tetap dilanjutkan. Dari situlah berdiri Nahdlatul Ulama sepulangnya Komite Hijaz ini yang kemudian menjadi sebuah organisasi yang sangat besar menaungi para ulama di berbagai wilayah Nusantara. Dari Jawa berkembang menuju ke Kalimantan, ke Sumatera, ke Nusa Tenggara, dan ke wilayah-wilayah lain. Ya, faktor karisma Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari sebagai ulama besar yang pada waktu itu beliau sampai ya istikharah berulang kali untuk sampai pada kesimpulan harus mendirikan Nahdlatul Ulama sebagai sebuah jam'iyah, sebagai sebuah wadah organisasi, ya itu ya dikenal dengan istikharah dan sekaligus istisyarah beliau kepada Syekhana Khalil Bangkalan yang kemudian memberikan petunjuk untuk berdirinya Nahdlatul Ulama. Dan berdirinya Nahdlatul Ulama ini tidaklah terjadi melainkan sesudah wafatnya Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tahun 1923. Sehingga sebagian ya dzurriyyah menyampaikan bahwa ya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari begitu menghormati Kiai Haji Ahmad Dahlan sehingga ya beliau menyuruh santri-santrinya untuk menyokong perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan, termasuk santri yang bernama Kiai Haji Bashir yang pulang ke Kauman kemudian menyokong Kiai Haji Ahmad Dahlan atas petunjuk dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Jadi banyak kemudian murid-murid Hadratus Syekh pada masa sebelumnya yang membantu perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan di Muhammadiyah. Namun ya sesudah itu karena memang dibutuhkan wadah bagi para ulama yang kemudian merasa tidak cocok dengan pergerakan persyarikatan Muhammadiyah, maka kemudian Hadratus Syekh ya dengan istikharahnya yang berulang kali itu akhirnya mendirikan Jam'iyah Nahdlatul Ulama dengan maksud fastabiqul khairat. Kalau ya Muhammadiyah
menggunakan ayat kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan untuk manusia, yang memerintahkan kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Maka Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari memulai dengan ayat wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada segolongan umat di antara kalian yang menyeru kepada kebaikan, memerintahkan kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan yang demikian itu adalah orang-orang yang beruntung. Berdirinya Nahdlatul Ulama mewadahi perjuangan para ulama yang kemudian masih terus memuliakan institusi pendidikan tradisional yang disebut sebagai pesantren, dan jejaring antar pesantren ini demikian kokohnya sampai kemudian nantinya ketika mulai terjadi konflik-konflik yang menghangat antara kaum tradisionalis dan modern di tahun 1930-an, maka Hadratus Syekh pula yang mempelopori satu majelis untuk bersama-sama ya di dalam mempersatukan umat Islam. Ya, dimulai dari gagasan beliau tentang apa yang disebut sebagai MIAI atau Majelis Islam A'la Indonesia. Majelis Islam A'la Indonesia, dan terlihat di sini ya, sudah tahun 30-an sudah menggunakan kata Indonesia sebagai sebuah identitas ya, Majelis Islam A'la Indonesia. MIAI, sebuah wadah perjuangan tempat bermusyawarah para ulama dari berbagai anasir dan organisasi, termasuk dari Muhammadiyah, dari Nahdlatul Ulama, dan dari Syarikat Islam dan unsur-unsur yang lain, dari Persis, dari organisasi-organisasi yang lain, bergabung di dalam MIAI atau Majelis Islam A'la Indonesia. Sampai ketika memutuskan untuk membangun partai politik, maka Majelis Islam A'la Indonesia kemudian meleburkan seluruh anasir perjuangan umat Islam ke dalam Partai Masyumi atau Majelis Syura Muslimin Indonesia, dan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari menjadi ketua syuriahnya ya, sebagai pemimpin syura dari Majelis Syura Muslimin Indonesia, yang mana kemudian pemimpin-pemimpin dari Majelis Syura Muslimin Indonesia ini berasal dari berbagai pergerakan dan organisasi massa Islam yang ada pada saat itu. Adapun di dalam Nahdlatul Ulama sendiri, Hadratus Syekh menjadi Rais Akbar atau pemimpin tertinggi terbesar Nahdlatul Ulama pada zaman tersebut. Di bawah ya Majelis Syura Muslimin Indonesia bersama juga dengan Nahdlatul Ulama membentuk kelaskaran-kelaskaran para santri untuk ya mendukung upaya-upaya perjuangan kemerdekaan yang kemudian disebut sebagai Laskar Hizbullah dan Laskar Sabilillah. Inilah laskar-laskar yang kemudian akan bangkit berjuang ya di dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Sehingga pada 17 Agustus 1945 ketika proklamasi itu dikumandangkan ya, Nahdlatul Ulama maupun juga Masyumi di bawah kepemimpinan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari segera menyambutnya dan menjadikan Indonesia sebagai wadah kenegaraan ya dalam perjuangan meneruskan apa-apa yang sudah dirintis. Nah, di peristiwa yang kemudian disebut sebagai peristiwa 10 November 1945 yang menjadi ya, dasar Hari Pahlawan kita, peranan dari Laskar Hizbullah Sabilillah dan juga tentu adanya fatwa resolusi jihad dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari ini memegang peranan yang luar biasa. Ketika itu pasukan sekutu di bawah Jenderal Sir Philip Christison dari Inggris datang merapat berlabuh di Surabaya untuk kemudian mengambil alih tanah air kita dari Jepang yang dianggap sebagai kalah perang dalam Perang Dunia Kedua dengan dijatuhkannya bom di Hiroshima dan Nagasaki. Posisinya adalah tentu negara Indonesia dianggap ada dalam kekosongan kekuasaan karena yang kalah perang ya belum pergi, tetapi pemenang perangnya belum datang. Nah, maka kita sudah berhasil memproklamasikan kemerdekaan pada saat itu, sedangkan pasukan sekutu kemudian baru muncul kemudian. Tentu di sini terjadi konflik kepentingan. Pasukan sekutu ternyata juga karena di bawahnya ada entitas-entitas Belanda yang kemudian
dahulu melarikan diri ke Australia selama masa pendudukan Jepang yang disebut sebagai NICA, Netherlands Civil Administration, yang kemudian bersiap untuk mengambil alih tanah jajahan mereka di Hindia Belanda, mereka menyebutnya demikian pada saat itu. Ini membonceng kepada mendaratnya pasukan sekutu selaku pemenang perang. Ya, NICA dalam hal ini tentu menginginkan agar sekutu setelah mengambil tawanan-tawanan, membebaskan tawanan-tawanan perang Jepang dan kemudian menertibkan ya, keamanan di wilayah bekas jajahan Hindia Belanda ini, kemudian akan menyerahkan pemerintahan kepada NICA atau Netherlands Civil Administration yang merupakan kepanjangan tangan kerajaan Belanda untuk memerintah bekas jajahannya di Hindia Belanda setelah Perang Dunia Kedua. Tentu rakyat Surabaya ya pada waktu itu menolak, tentu juga rakyat di seluruh Indonesia semuanya. Dan salah satu yang paling sengit melawan hal tersebut adalah rakyat di Surabaya pada saat itu yang kemudian gigih melakukan perlawanan. Terlebih kedatangan pasukan sekutu yang kemudian dengan sewenang-wenang memaksa agar warga Indonesia dan para pemuda, laskar-laskar dari unsur-unsur PETA, Hizbullah, Sabilillah, dan lain sebagainya menyerahkan senjata-senjata yang dirampas dari tangan Jepang kepada sekutu dalam waktu sekian-sekian. Ini menjadikan para pemuda marah dan kita tahu ya pada waktu itu agitasi pidato oleh seorang pemuda yang bernama Sutomo dengan gelegak takbirnya. Tapi sebelum itu tentu yang terjadi adalah sebuah proses yang luar biasa, di mana pada 22 Oktober 1945 dalam sebuah majelis yang dihadiri oleh para ulama dari berbagai wilayah, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari memutuskan satu fatwa yang disebut sebagai resolusi jihad, yakni fardu ain bagi kaum muslimin dalam jarak yang masih belum membolehkan qasar sesuai mazhab Syafi'i, yaitu 94 km, ya, untuk berjihad melawan agresi yang dilakukan oleh pasukan Belanda yang membonceng pasukan sekutu dan menjadi fardu kifayah bagi kaum muslimin di wilayah-wilayah luar radius tersebut. Jadi dalam radius 94 km itu fardu ain untuk berjihad fisabilillah melawan ya infiltrasi pasukan sekutu dan pasukan Belanda, sedangkan di luar wilayah tersebut hukumnya adalah fardu kifayah. Dengan resolusi jihad ini maka bergeraklah seluruh santri dan laskar-laskar Hizbullah, Sabilillah dan lain sebagainya dari seluruh Jawa berduyun-duyun menuju ke Surabaya. Dan pada saat itu ada yang berjalan, ada yang berkereta api, semuanya bersenjata apa yang mereka punya bergabung dengan arek-arek Surabaya. Adapun pada tanggal 7 November 1945 di Yogyakarta ya merujuk kepada resolusi jihad fatwa Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Kongres Umat Islam ya menetapkan bahwa seluruh umat Islam Indonesia akan berjihad, sehingga tajuk rencana harian kedaulatan rakyat pada 7 November 1945 tajuk utamanya diberi judul 60 million kaum muslimin siap berjihad. Ini adalah merupakan keputusan dari Kongres Umat Islam pertama di Yogyakarta untuk mengokohkan fatwa resolusi jihad Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Jadi dari fatwa beliau dikeluarkan di Jombang pada saat itu, kemudian disebarluaskan ke seluruh pesantren, ke seluruh wilayah kaum muslimin, disambut oleh Kongres Umat Islam di Yogyakarta dan diumumkan sebagai ya, resolusi dari Kongres Umat Islam pertama di Yogyakarta, dan pada 7 November 1945 sudah dimuat di tajuk utama harian kedaulatan rakyat dengan judul 60 million kaum muslimin siap berjihad mempertahankan kemerdekaan. Maka ya, pertempuran Surabaya menjadi sangat luar biasa dahsyat, sehingga dikatakan dalam 1 minggu pertempuran Surabaya, setelah Bung Tomo memberikan takbir yang luar biasa di radio RRI Surabaya, Brigadir Jenderal AWS Malabi, Panglima Divisi ke-49, dan wakilnya Brigadir Jenderal G. Lauder Simons itu tewas. Ini membuat Jenderal Sir Philip Christensen muka. Kenapa? Karena
tidak ada ceritanya di medan Eropa maupun medan Pasifik dalam jangka waktu seminggu selama Perang Dunia Kedua kok ada 2 jenderal mati sekaligus. Itu nggak ada ceritanya. Di medan Perang Eropa melawan Jerman maupun di medan Perang Pasifik melawan Jepang itu tidak ada ceritanya dalam seminggu kok sekutu kehilangan 2 jenderal. Ini gila ini kata beliau. Jadi kata Sir Philip Christensen, ini kita berhadapan dengan sebuah bangsa yang gila yang kemudian dalam 1 minggu menewaskan 2 jenderal kita. Kemudian diperparah ya kondisi pasukan Inggris ini dengan desersinya 3.000 personel pasukan India, ya pasukan resimen British India yang kemudian salah satu pemimpin desersinya bernama Ziaul Haq. Ziaul Haq ini nanti akan menceritakan di dalam autobiografinya bagaimana dia kemudian tidak mau berperang di Surabaya bersama rekan-rekan muslimnya. Kenapa? Karena yang dilawan meneriakkan takbir. Wah, ini kalau meneriakkan takbir ini saudara-saudara kita, bagaimana kita akan nembak mereka? Nggak mau. Akhirnya kemudian resimen British India Muslim ini ya, melakukan desersi, mogok, tidak mau berperang selama di Surabaya. Dan mereka terdiri dari 3.000 personel. Ziaul Haq kelak akan menjadi Presiden Republik Islam Pakistan yang terkenal di tahun 70-an dan 80-an. Ini semata-mata pastilah karena rakyat Surabaya, arek-arek Surabaya semua memberikan takbir dalam perjuangan yang merupakan ciri khas dari gerakan perjuangannya umat Islam pada saat itu. Ini sebuah hal yang luar biasa yang kemudian diawali dari resolusi jihad seorang ulama besar, ulama yang sangat berpengaruh, ulama yang sangat dicintai, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari yang sebelum fatwa resolusi jihad di masa Jepang juga mengeluarkan fatwa yang sangat mengguncang pemerintahan penjajahan Jepang pada saat itu, yakni fatwa haram melakukan seikere atau melakukan rukuk ke arah matahari terbit demi menghormati Tenno Heika atau Kaisar Jepang. Jadi memang Hadratus Syekh ini istiqomah dalam melakukan perlawanan terhadap penjajahan dengan fatwa-fatwa yang sangat teguh, yang beliau rela harus ditahan, ya harus dipenjarakan hanya karena berfatwa seperti itu. Jadi fatwa haram seikere ini membuat beliau ditahan oleh tentara pendudukan Jepang karena beliau mengharamkan rukuk ke arah matahari terbit dalam rangka menghormati Tenno Heika dan Dewi Amaterasu Omikami, sesembahan bangsa Jepang. Ini di antara gambaran betapa luar biasanya sosok Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Terima kasih, demikian dapat kita sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.